Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberkati Tuhan dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Kita akan mendalami tentang berkat dengan membaca Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan, manfaat dalam hidup manusia karena mendengar dan taat pada kehendak Tuhan. Pengaruh baik yang mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan dari Tuhan. Berkat adalah semua karunia rohani dari Tuhan. Kalau orang menjadi berkat bagi sesama, artinya orang tersebut membawa kebaikan dari Tuhan, membawa keselamatan dan kebahagiaan dari Tuhan. Hidupnya bermanfaat bagi orang lain, membawa orang mendengar dan taat pada kehendak Tuhan. Berkat dipertentangkan dengan kutuk. Kutuk adalah celaan atas dosa, penghukuman atas dosa, menderita akibat dosa. Kutuk itu merugikan diri dan orang lain. Kutuk itu karena tidak taat pada kehendak Tuhan dan membawa orang melawan kehendak Tuhan. Berkat membuat orang hidup, kutuk membuat orang mati. Hukuman atas dosa adalah maut. Uang materi bisa digunakan menjadi berkat kalau diperoleh dan digunakan sesuai kehendak Tuhan untuk kebaikan, bermanfaat bagi diri dan orang lain, untuk kemuliaan Tuhan. Uang materi bisa menjadi kutuk kalau diperoleh dan digunakan berlawanan dengan kehendak Tuhan, merusak diri dan orang lain, tidak memuliakan Tuhan. Allah memberkati alam ciptaannya, tanaman dan hewan agar bermanfaat, membawa kebaikan dan memuliakan Tuhan. Allah memberkati manusia agar mampu mengelola alam ciptaannya, tanaman dan binatang, agar bermanfaat bagi kehidupan di bumi dan memuliakan Tuhan. Ketika manusia tidak mengelola alam ciptaan Tuhan sesuai kehendak Tuhan, tetapi sesuai kuasa jahat, keegoisan, ketamakan, maka alam ciptaan Tuhan tidak menjadi berkat, tapi menjadi kutuk, merusak hidup manusia, membuat penderitaan dan sakit penyakit bagi manusia. Allah juga memberkati hari ke-7 atau hari Minggu, agar orang bersekutu dengan Tuhan dan menguduskan Tuhan dan melakukan apa yang memuliakan Tuhan, taat pada kehendak Tuhan untuk menjadi saksi, menjadi utusan Tuhan. Pada akhir kebaktian Minggu, orang menerima berkat dari Tuhan, bukan dari pendeta. Pendeta hanya menyampaikan doa berkat. Berkat Tuhan diterima kalau orang tersebut mau menerima firman dan kehendak Tuhan, dan mau melakukannya dengan taat, mau membaktikan dirinya kepada Tuhan agar menjadi kebaikan, hidupnya bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Yusuf diberkati Tuhan walau ia menderita, dibuang oleh saudara-saudaranya, menjadi budak di rumah Potifar dan di penjara. Ia tetap mendengar dan taat pada kehendak Tuhan serta mengabdi pada Tuhan dengan bekerja rajin, ulet, lulus dan tulus dan dipercaya. Melalui Yusuf, Tuhan memberkati rumah Potifar orang Mesir. Kejadian 39 ayat 5. Yusuf adalah
contoh orang yang mendengar dan taat pada kehendak Tuhan. Dan diberkati Tuhan, hidupnya menjadi berkat bagi orang lain, yaitu keluarga Potifar. Kemudian menjadi berkat bagi orang di penjara dan kepala penjara. Menjadi berkat bagi orang Mesir dan Israel yang mengalami musim kering. Yusuf mempersiapkan gudang makanan dalam rangka mengantisipasi musim kering. Orang yang diberkati Tuhan tidak hanya menjadi berkat bagi keluarga gereja, tapi juga menjadi berkat bagi orang beragama lain, di kantor, di masyarakat. Dalam Ulangan 28 dijelaskan bahwa orang yang sungguh-sungguh mendengarkan kehendak Tuhan dan melakukan dengan setia, tidak menyimpang dari kehendak Tuhan, tidak menyembah ilah lain, materi atau uang, maka orang tersebut akan diberkati di kota, di ladang, diberkati buah kandung, hasil bumi, hasil ternak, memukul kalah musuh, menjadi bangsa yang kudus. Kemudian orang yang melihatnya akan memuji Tuhan, karena Tuhan melimpahkan kebaikan dan hidupnya menjadi kebaikan bagi orang lain. Tapi orang yang tidak mau mendengar dan tidak mau setia melakukan perintah Tuhan, maka akan ada kutuk terhadap kota, ladang, buah kandung, hasil bumi, ternak. Tuhan mendatangkan huru-hara penghajaran karena perbuatan jahat orang tersebut. Tuhan akan menghajar dengan berbagai penyakit. Tuhan menghajar dengan kegilaan, kehilangan akal. Kutuk suatu yang tidak membawa kebaikan dan manfaat untuk hidup karena tidak taat pada kehendak Tuhan. Apakah setiap orang yang sakit, yang menderita, yang miskin, teraniaya adalah orang terkutuk? Tidak. Kalau dalam keadaan sakit, menderita, miskin, teraniaya, tetap mendengar suara Tuhan, taat melakukan Tuhan, maka hidup kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain seperti yang dialami Yusuf. Bapak A positif COVID-19, dirawat di Wisma Atlet. Bapak A merasa tubuhnya makin lemah dan dalam hatinya dia berpikir akan meninggal. Sebelum waktunya meninggal, dia makin bergantung dan berserah pada Tuhan. Makin tekun membaca firman Tuhan dan memuji Tuhan. Dia mendoakan orang di sekitarnya. Dia melakukan apa yang baik dan berguna bagi sesamanya. Dia menghibur dan menguatkan orang, termasuk mendoakan dokter perawat, menghibur mereka. Bapak A ini tidak makin terpuruk jiwanya, tapi makin bersemangat jiwanya walau fisiknya lemah dan siap masuk surga. Bapak A tidak memikirkan tentang sakitnya. Fokusnya hanya mempersiapkan diri masuk dalam surga. Ia menolak untuk takut pada kematian. Beberapa hari kemudian, dia muntah, banyak darah keluar. Dia semakin pasrah menunggu kematian. Tapi setelah muntah keluar beberapa hari kemudian, dia makin bertambah kuat. Dan pada akhirnya dia dinyatakan negatif COVID-19. Sakit, menderita, tidak selalu menjadi kutuk. Kalau pada saat sakit, menderita, tetap mendengar suara Tuhan, taat melakukan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan apa yang baik dan benar demi Tuhan, seperti yang dilakukan Bapak A. Sakit dan penderitaan akan menjadi kutuk kalau membenci Tuhan, tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak taat pada kehendak Tuhan, tidak mengabdikan hati, jiwa, pikiran, dan tindakan kepada Tuhan. Dalam kedukaan, orang bisa mendapat berkat Tuhan atau kutuk. Orang yang diberkati Tuhan dalam kedukaan ketika ia tetap mendengar suara Tuhan, bukan mendengar suara hati sendiri.
tetap taat melakukan kehendak Tuhan, mengabdi pada Tuhan. Kedukaan menjadi kutuk kalau orang tidak mendengar suara Tuhan, karena dia hanya mendengar suara hati dan pikiran sendiri. Seorang ibu B, karena kedukaan, tidak mampu dan tidak mau mendengar suara Tuhan. Bagi ibu B, kebahagiaan hanya diperoleh dari anaknya yang pertama yang telah meninggal di usia muda. Tuhan tidak akan mampu memberikan kebahagiaan lainnya. Tuhan telah merampas miliknya. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa anak yang meninggal itu adalah milik Tuhan. Ketika ibu B masih mempercayai bahwa kebahagiaan dirinya hanya diperoleh dari anaknya yang pertama, yang paling baik padanya, bukan dari Tuhan, maka hati, jiwa, pikiran ibu B akan rusak. Sebab anak tersebut tidak bisa hidup kembali. Ketika ibu B mempercayai anaknya miliknya sendiri dan bukan milik Tuhan, maka ibu B akan merusak hati, jiwa, dan pikirannya dan selalu menuduh Tuhan merampas darinya. Tidak mau bersyukur pada Tuhan atas kehidupan beberapa tahun bersama anaknya. Kutuk adalah hati, jiwa, pikiran yang dapat merusak hidup, membuat lemah dan menderita, karena pikiran tidak sesuai dengan kehendak dan pikiran Tuhan. Ibu B perlu meminta bimbingan Roh Kudus agar pikiran kehendaknya bisa sesuai dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Allah dalam kemurahannya tidak membiarkan manusia menuju kerusakan, kehancuran, mengalami kutuk. Allah berusaha menyelamatkan manusia dengan merintis jalan keselamatan, yaitu dengan memanggil Abraham. Abraham dipanggil dan diberkati Allah untuk menjadi berkat bagi semua orang. Melalui berkat yang Abraham terima dari Tuhan, maka semua orang dapat menerima berkat dari Tuhan. Berkat itu adalah keselamatan dari dosa yang merusak dan menghancurkan hidup manusia, selamat dari kutuk. Orang yang menerima berkat Tuhan berarti dia siap menjadi berkat bagi semua orang, bukan menjadi berkat untuk pribadi, keluarga, teman gereja saja. Orang beriman yang diberkati Tuhan bukan menjadi sombong, merasa diistimewakan Tuhan. Sebaliknya, dia menjadi rendah hati, tekun melayani sesama demi Tuhan. Melayani sesama yaitu menolong orang agar mendapat berkat Tuhan, selamat dari dosa, tidak hidup dalam kutukan. Tuhan memanggil Abraham agar menjadi bangsa yang besar. Rencana keselamatan dimulai dari Abraham, tapi tujuan akhirnya adalah universal. Keselamatan itu bukan milik Abraham saja, tapi milik semua orang sebagai suatu bangsa yang besar. Gereja adalah orang yang terpanggil oleh Allah untuk membawa keselamatan dan menjadi berkat bagi bangsa dan agama lain. Diberkati Allah agar membawa orang pada jalan keselamatan, membawa orang berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan alam. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang membawa keadilan, kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang diberkati adalah orang yang membawa terang, kabar baik kepada orang yang hidup dalam kegelapan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang membawa orang lain percaya kepada Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Kita belajar dari Abraham, mau dipanggil Tuhan, mau menerima berkat Tuhan agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Dalam masa pandemi ini, kita menjadi berkat dengan tidak menjadi penular COVID-19. Mendoakan, menguatkan orang lain. Bagi yang ahli dalam kesehatan, menolong yang sakit. Bagi yang ahli vaksin, meneliti dan menemukan vaksin yang bermanfaat bagi orang lain. Atau dengan menjadi relawan untuk sosialisasi
protokol kesehatan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya hidup kami selalu diberkati Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi sesama untuk membawa kebaikan dari Tuhan, dan hidup kami bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Kami membawa pengaruh baik untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dari Tuhan. Kami membawa orang mendengar dan taat pada kehendak Tuhan. Uang, materi, potensi kami bisa digunakan menjadi berkat ketika kami menggunakan sesuai kehendak Tuhan, untuk kebaikan, bermanfaat bagi orang lain, untuk kemuliaan Tuhan. Dalam penderitaan, sakit, kedukaan, dan aniaya, kami tetap mau mendengar, menerima firman dan kehendak Tuhan, dan mau melakukannya dengan taat, mau membaktikan diri kami kepada Tuhan, agar menjadi kebaikan, hidup bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.